Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa sekolah tinggi ilmu administrasi publik kampus Dia Amunai, program ilmu Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Mahdalina, SPDI, MPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Perkembangan dan Variabilitas Makhluk Hidup. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, atas nama Ilya Fitri Anita. Selanjutnya, ada Gusti Muhammad Omnullah. Lalu, yang berikutnya ada Nur Sakila. Lalu, berikutnya Sahib Rashidi. Lalu yang terakhir, Samia. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Perkembangan dan Variabilitas Makhluk Hidup. Sebelumnya, simak dulu video dari mana asal-usul kehidupan. Planet kita dipenuhi sama banyak banget kehidupan, dari yang super kecil sampai super besar, dari sel tunggal sampai makhluk kompleks dengan otak yang bisa ngetik dan ngepost di sosmed. Tapi pernah gak sih kepikiran apa awal dari semua ini? Dari mana sebenarnya asal-usul kehidupan, dan apakah ada alien yang datang ke bumi dan kita adalah hasil eksperimennya? Sebenarnya awal kehidupan masih jadi misteri juga buat kita. Tapi menurut beberapa ilmuwan, kehidupan muncul dari sebuah sup. Nggak, bukan sup ayam, tapi sejumlah air hangat berisikan benda organik yang bisa memulai kehidupan. Jadi apa aja dalam tanda kutip resep dari sup ini? Apa benar dari sup ini bisa muncul hewan-hewan, tanaman, dan manusia? Sebenarnya nggak segampang itu. Biar nggak pusing, kita jawab satu persatu dulu. Resep dari kehidupan adalah elemen-elemen ini. Ternyata air juga punya peran penting karena air itu bisa nyampur banyak hal, termasuk elemen tadi. Faktanya, sepasang ilmuwan pernah bikin eksperimen mereplikasi kondisi ini dan mereka nemuin elemen yang bisa jadi fondasi kehidupan. Pastinya nggak semua genangan air cocok karena sekitar 3 miliar tahun yang lalu, bumi itu nggak seramah sekarang. Maka dari itu, dalamnya laut jadi perisai yang efektif. Ditambah dengan panas dan mineral dari retakan-retakan ini, tempatnya jadi lokasi yang cocok buat memulai kehidupan. Cuma di bumi, para ilmuwan dan astronom juga menduga kalau bulan-bulan ini bisa membumi kehidupan di balik permukaan esnya yang tebal. Tapi untuk membentuk makhluk hidup yang kompleks kayak sekarang, masih banyak potongan puzzle yang hilang. Ibaratnya kayak dari bisa bikin perahu kertas, butuh banyak banget komponen dan keahlian lain buat bisa bikin kapal pesiar dan kapal perang. Iya, jadi seiring waktu makhluk-makhluk hidup pertama di dunia berevolusi dan sampailah ke satu titik di mana semua kehidupan di bumi berasal. Baiklah, video selanjutnya lebih mendalami tentang perkembangan dan variabilitas makhluk hidup. Yang pertama adalah sel dan pembelahan sel. Apa itu yang dimaksud dengan sel? Apa itu sel? Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel juga merupakan komponen paling sederhana dalam sistem organisasi kehidupan. Sel sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti plasma. Membran sel sendiri berfungsi dalam iritabilitas. Yang kedua tadi ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi untuk metabolisme. Dan yang terakhir ada inti plasma. Inti plasma sendiri berfungsi sebagai pembelahan sel. Yang selanjutnya yaitu fungsi sel. Fungsi sel ada 4. Yang pertama, regenerasi sel-sel yang mati atau rusak. Yang kedua, pertumbuhan atau perkembangan.
Yang ketiga, berkembang biak atau reduksi. Yang terakhir, variasi individu yang baru. Yang selanjutnya, pembelahan sel. Pembelahan sel di sini ada 3, yaitu amitosis, mitosis, meiosis. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembelahan dari amitosis. Yang pertama yaitu biasanya amitosis itu terdiri pada makhluk hidup sederhana, contohnya ganggang dan bakteri. Awal mula pembentukan dinding sel baru pada sel dewasa dan inti sel mendekati dinding itu. Selanjutnya, inti membelah dua dan bergerak saling menjauh. Gerakan saling menjauh itulah yang diikuti oleh dinding sel. Yang terakhir, terbentuk sel anak yang akan berkembang menjadi sel dewasa dan membelah lagi dan seterusnya. Selanjutnya, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh. Fase pertama adalah profase, ditandai dengan kromosom yang sudah mengganda, dan kemudian membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya, fase metafase adalah kromosom menempatkan diri pada bidang pembelahan. Kemudian kromosom akan bergerak menuju kutub-kutub pembelahan, disebut anafase, dan akhirnya membran inti bergabung kembali dan terbentuk dua sel. Sebagai ciri khas pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terdiri dari sel-sel tubuh yang semula 2N atau diploid, dan setelah melalui proses pembelahan akan dihasilkan dua sel yang sifatnya juga diploid atau kromosomnya tetap berpasang-pasangan, yang sering juga disebut sebagai 2N. Meiosis ini disebut juga dengan reduksi. Kenapa disebut dengan reduksi? Karena terjadi pengurangan jumlah kromosomnya. Nah, selanjutnya yaitu menghasilkan sel anakan dengan jumlah dari jumlah sel induknya. Kemudian dalam pembelahan, meiosis ini terjadi 2 kali pembelahan secara berturut-turut tanpa adanya diselingi interfase. Perkembangan makhluk hidup terbagi menjadi 2, yaitu ada aksesual dan seksual. Aksesual terdiri dari 4 bagian, yaitu ada pembelahan sel kembar, kedua kuncup, ketiga pembuatan spora, yang keempat vegetatif. Dan seksual terdiri dari 2, yaitu ada konjungsi dan partilasi. Selanjutnya aksesual. Aksesual yaitu ada pembelahan kembar, kuncup, pembuatan spora, dan vegetatif. Pembelahan kembar yaitu sel membelah membentuk sel anak yang mempunyai jumlah sitoplasma. Induknya tidak mati, tapi menjadi individu baru. Hewan bersel satu atau amoeba. Dan tumbuhan tingkat rendah, kuncup, yaitu inti membelah menjadi 2 sama besar. Sitoplasma tidak sama besar, yang kecil disebut kuncup. Contohnya hydra, binatang. Bunga karang, pembentukan spora. Spora adalah sel yang sangat kecil dan diselimuti seselosa. Spora dibentuk dari inti MH bersel satu tanpa inti disertai sedikit sitoplasma dan diselimuti seselosa. Spora menjadi sel baru dengan menembus dinding sel induknya. Proses disebut sporulasi. Contohnya terdapat pada jamur roti. Yang terakhir vegetatif, pembentukan individu baru dan dari bagian tumbuh induk. Tumbuhan ini umumnya berkembang biak dengan cara binatang, akar, umbi, dan lainnya. Selanjutnya seksual. Seksual ada 2, yaitu konjugasi dan partilasi. Konjugasi yaitu 2 sel yang memiliki bentuk yang sama disebut dengan isogamet. Peleburan isogamet disebut dengan konjugasi. Contohnya terjadi pada hewan dan tumbuhan tingkat rendah. Yang kedua, selanjutnya partilasi. Partilasi yaitu 2 sel yang berbeda disebut heterogamet. Pelebaran heterogamet disebut partilasi. Contohnya
terjadi pada tumbuhan dan tumbuhan tingkat tinggi. Proses perkembangan sel hasil fertilisasi pada manusia atau hewan ada 5, yaitu fertilisasi, zigot, morula, blastula, dan yang terakhir gastrula. Yang pertama, fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penyatuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel telur wanita dengan sel sperma laki-laki. Proses fertilisasi sendiri juga sering disebut dengan proses pembuahan. Seperti pada sebelumnya, hasil dari fertilisasi adalah sel tunggal atau bernama zigot. Selanjutnya, apa itu zigot? Perlu diketahui bahwasanya zigot merupakan sebuah sel yang terbentuk dari pembuahan sel telur oleh sperma di dalam rahim seorang wanita. Selanjutnya, zigot tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya janin yang akan terus-menerus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu di dalam rahim. Selanjutnya adalah morula. Morula adalah suatu bentukan sel seperti bola atau bulat akibat pembelahan sel terus-menerus. Keberadaan antara satu dengan sel yang lain adalah rapat. Morulasi yaitu proses terbentuknya morula. Selanjutnya adalah gastrula. Gastrula adalah bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk gastrula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengandalkan pemburuan yang tidak beraturan. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan blastosom. Blastulasi yaitu proses terbentuknya blastula. Yang terakhir adalah grastula. Grastula adalah bentukan lanjutan dari blastula yang menunjukkan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding. Tubuh embrio serta rongga tubuh grastula pada beberapa hewan tersebut, seperti hewan tingkat rendah dan hewan tingkat tinggi, berbeda dalam hal jumlah lapisan dinding tubuh embrionya. Selanjutnya adalah evolusi. Evolusi adalah proses yang terjadi perlahan-lahan dan terus-menerus yang dalam waktu yang sangat panjang. Mengetahui adanya evolusi: 1. Melalui fosil. 2. Umur bebatuan yang mengandung sisa kehidupan zaman dahulu. Makhluk sederhana terdapat di bebatuan yang lebih tua. 3. Membandingkan anatomi tubuh makhluk hidup. Teori evolusi dari beberapa ahli. 1. Teori Longlock, leher panjang karena adaptasi. 2. Teori Darwin, yaitu seleksi alam, the origin of species by means of natural selection. 3. Teori Darwin dan Weismann, yaitu Weismann menyempurnakan melalui teori genetika. Evolusi adalah aktivitas genetis sel-sel tubuh tidak dipengaruhi lingkungan. Dan keempat, teori De Vries, perubahan pada evolusi karena adanya mutasi gen, memandukan mutasi dengan Darwin. Perbedaan makhluk hidup dengan benda mati. Makhluk hidup adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan atau dalam ad enten sendiri. Makhluk hidup memiliki organisasi biokimia yang kompleks, yang memungkinkan mereka untuk memproses zat dan memanfaatkan energi untuk merespon perubahan di sekitar mereka. Sedangkan benda mati adalah semua benda yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, meja, kursi, dan lain-lain. Makhluk tak hidup adalah semua makhluk yang tidak memiliki ciri hidup dan sudah tersedia di alam. Makhluk hidup merupakan suatu substansi yang dapat menjalankan proses kehidupan. Yang pertama, bergerak. Kedua, metabolisme. Contohnya, nutrisi, sintesis, ekresi, dan espirasi. Yang ketiga, mempertahankan jenisnya atau hidupnya. Contohnya, regulasi, reproduksi, adaptasi, dan evolusi. Dan yang terakhir, tanggap terhadap rangsang. Selanjutnya, benda mati dan cirinya. Benda mati merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan. Ciri-ciri benda mati: tidak dapat bergerak, tidak menggunakan metabolisme, tidak mempertahankan jenisnya, dan tidak ada tanggap terhadap rangsang. Jadi kesimpulan dari perkembangan dan variabilitas makhluk hidup yaitu evolusi. Evolusi sendiri merupakan perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan ini disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang utama yaitu ada variasi, reproduksi, dan seleksi. Suatu individu tidak dapat mengalami evolusi
hanyalah populasi yang dapat mengalami hal tersebut. Komposisi genetik dari suatu individu sudah ditentukan semenjak terjadinya fertilisasi. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa